Artinya apa? Saya melihat sesuatu yang bisa membakar semangat saya. Berarti bagaimana caranya supaya kumpulin lagi energi dan motivasi? Saya butuh niatan dan fokus dong berarti. Nah, Mhm. bagaimana kalau kita set sebuah outcome atau goal yang berbeda? Amin. Nah, tapi gimana nih Pak Hing kalau misalnya kita di dalam tim gitu, kita as a leader, Ya, terus teman-teman kita kelihatannya udah nggak ada semangat ya, kayak melihat ke depan tuh nggak ada harapan lagi nih Pak Hing, cuman ya. kita masih ada target yang harus dikejar gitu. Gimana kita untuk bisa membuat teman-teman kita ini juga ikut semangat gitu Pak Hing? Silakan. Saya selalu percaya dengan contoh saya sih. Ya, Jadi kalau misalnya saya tiap hari teriak-teriak menyemangati tim, tapi saya cuma duduk aja, itu nggak dapet sih. Ya oke. kan, tapi biasanya tim itu terbakar oleh pimpinannya kan gitu loh. Mhm. Jadi kalau misalnya saya lihat tiap hari saya optimis, saya tetap semangat. Harapan tipis pun saya tetap lakukan sesuatu. Karena ini buat semuanya nih, Ode, buat semuanya kita. Em, Ciri-ciri orang yang punya harapan itu apa, Ode, kira-kira? Gampangnya begini, dari mana saya tahu Audrey punya harapan? Ya kan orang Mhm. bicara, Audrey punya harapan apa enggak sih? Ya kan, atau sama sekali sudah tidak punya harapan sama sekali kan gitu. Ciri-ciri orang punya harapan itu paling jelas itu adalah dia tetap melakukan, Audrey. Ya. Walaupun dia tahu kemungkinannya kecil. Tapi tetap lakukan, tetap lakukan. Jadi bagi saya sih cara menyemangati tim yang paling praktis itu contoh. Mhm. Kalau Audrey Contoh. atasan saya dan saya lihat tiap hari Audrey tetap aja semangat, tetap aja produktif, tetap aja lakukan sesuatu. Walaupun saya bilang, aduh Bu Audrey, kan sudah tinggal waktu 3 bulan nih, Mhm. target kita masih separuh juga belum loh. Nah, saya akan lihat Audrey, saya akan nilai itu dari Audrey. Audrey ngomong apa ke saya? Audrey bilang, loh tipis atau enggak, tugas kita adalah do the best aja. Ayo, ayo do the best. Audrey mengajak saya bukan cuma nyuruh saya, gitu, Oke. ngajak gitu loh. Nah, ini saya waktu bersama ada satu company yang ngomongin soal coaching kan. Mhm. Kadang-kadang dalam keadaan begini, anak buah itu malas di coaching, seolah-olah percuma gitu loh. Dia mau ngajarin saya apa lagi sih? Dia mau nyuruh saya apa lagi? Padahal sebetulnya tugas Audrey sebagai leader kan bukan nyuruh, nemenin. Mhm. Dalam situasi begitu, anak buah kita tuh butuh ditemani loh, dibutuh disemangati loh. Jadi bukan butuh disuruh-suruh doang, ditemani. Ya. Audi bila perlu duduk gitu loh, soalnya mereka butuh dorongan kan. Mhm. Ya kadang-kadang kehadiran Audrey aja energinya aja udah kerasa nih. Wah, di dukungannya penuh moralnya nih. Wah, udah. Gitu. Jadi contoh saya sih jadi contoh jauh lebih bermanfaat dibanding jadi sekedar teriak-teriak, "Ayo semangat!" Lebih capek juga ya, Pak Hig, ya? Aduh. Capek kita Gitu. ngomong, nggak didengerin, mendingan kita langsung take action aja, Iya. menunjukkan ya. Iya. Oke, kita ke tips yang berikutnya dulu yuk, Pak Hing, silakan. Nah, jadi kan tips yang pertama nih saya cepat rekap lah ya. Kalau Yes. misalnya kita bicara soal ingin tetap lebih semangat, yang Mhm. pertama itu otomatis fokusnya kepada aktivitas yang memang di dalam kuasa kita. Just do aja. Ya, lupakan drop sebentar berbagai Mhm. target yang menurut kita udah impossible. Nah, tips nomor 2 itu adalah nasihati diri sendiri dengan kata-kata yang menjadi pendorong semangat itu loh. Pinjam aja deh sebentar kata-kata motivasi dari mana-mana deh, terserah deh. Yang penting nasihati diri sendiri dan lakukan ini secara reguler. Oke. Reguler. Jadi kalau dalam keadaan sendiri, biasanya kan kita kalau lagi sendiri itu mulai mulai ngaco tuh pikiran kita tuh. Ya. Pokoknya lagi istirahat, lagi nggak ada kerjaan gitu loh. Makanya kurang kerjaan banget itu. Mulai Mhm. ngomong tuh ngaco tuh, aduh susah nih hidup ini susah nih. Nah saat itulah pakai tadi ucapan tadi. Nah nomor 3, kalau tadi saya pakai auditory, sekarang saya pakai visual. Oke. Pakai visual. Nah, supaya kita tidak punya waktu, Audrey, untuk bete dan drama, Mhm. mata kita ini harus terus dipenuhi dengan hal-hal yang support terhadap berbagai aktivitas yang memang kita harus lakukan. Yang berarti apa? Saya harus melihat, misalnya kalau tadi ngomong ke diri sendiri, saya melihat kayak sekarang ini yang kita lakukan, Audrey. Oke. Saya melihat ada mentor saya ngomong, ya mau di YouTube kek, Mhm. mau di Instagram kek. Artinya apa? Saya melihat sesuatu yang bisa membakar semangat saya. Gitu loh. Jadi saya sekarang memenuhi semua mata saya. Tadi saya bicara auditori internal, sekarang saya bicara mengenai bagaimana memenuhi mata saya ini dengan orang-orang ataupun situasi, film, cerita yang pompa semangat saya gitu loh. Visual eksternal.
lihatin aja gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar ngomong sama diri sendiri, saya bisa langsung melihat orang lain ngomong di depan saya yang semangatnya membara gitu loh. Mhm. Itu boleh banget. Itu boleh banget. Jadi follow, lihat mau entah film, video, ya seseorang yang lagi ngomong, ya kan mentor saya bicara gitu, misalnya aja. Mhm. Gitu loh. Jadi visual eksternal yang bakar semangat gitu. Kayak Oke. sekarang yang kita lakukan inilah. Iya. Yes, 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 visual. Walaupun mungkin ya paling ya, sekarang kan terbatas ya untuk ketemu secara langsung. Secara daring, open kamera juga itu pasti menjadi semangat juga ya paling ya? Banget. Oke. Dan semua tinggal klik sekarang kok. Iya, mau atau enggaknya ya paling ya tinggal ya? Iya, cuman mau doang. Semua tinggal klik gitu loh, beres kok. Bahkan oh tuh nggak bisa nih Pak, saya lagi mandi. Ya udah audionya aja udah. Ya, Kalau niat mah pasti diusahakan ya. ya. Aha. Oke, nah ini kita bicara lagi Pak Heng tentang Ya, semangat akhir tahun. ya, Mungkin banyak dari teman-teman yang belum achieve gitu ya ya. target-targetnya, mungkin yang jadi sales atau yang butuh KPI lah gitu. Tapi ada juga mungkin beberapa yang sukses nih Pak Heng, udah Yes. terlampaui nih target. Oh, wow. Tapi sayangnya ketika sudah terlampaui semangatnya jadi ya udah deh, yang penting udah selesai tugas gue gitu kan. Nah ini Ya, gimana ya. Pak Heng supaya bisa Nah, tetap on fire gitu? Silakan. nah ini ada mirip-mirip tips ini, tapi saya parkir buat tempat nih. Oke. Nah, soalnya ini double Audrey, double gini. Oke, Tips yang keempat ini bisa buat yang tadi, ah misalnya yang sudah achieve, yes. dia masih ada waktu sisa 3 bulan gitu. Oh gaya Mhm banget mhm. gitu ya. Masih Ya, 3 bulan udah achieve, woi luar wow, biasa lah. keren banget. Atau yang kedua termasuk yang merasa sudah tidak punya harapan lagi. Ya, Jadi tips yang keempat ini saya simpan buat dua kondisi itu gitu loh. Jadi mmm, entah satu, ada pihak yang memang dia udah achieve, tapi dia masih oke, punya waktu. Ya kan, mhm, ada yang sudah mulai bermalas-malasan. Nah, yang kedua adalah yang memang dia belum achieve. Dan waktunya mungkin terlalu singkat untuk dia bisa achieve. ya, Nah, let's say year to date-nya baru 25%, yang mhm dia tahu tidak mungkin dalam waktu 3 bulan ini misalnya, dia udah capek itu udah nggak mungkin lah. Nah, mhm. itu dalam dua kondisi tips yang keempat kita mudah-mudahan bisa membantu sih. Boleh langsung disambung ke tips yang keempat, silakan, Pak. Nah, ini saya tahu ini kedengarannya nggak biasa sih. Ya, Oke, orang-orang NLP itu bagaimana sih? Tadi saya bilang di awal, yang namanya energi, motivasi mhm, itu mengalirnya itu sesuai dengan arah niatan dan fokus kan. ya, Nah, let's say begini. Mari coba saya asumsikan aja deh. Ya, asumsikan aja bahwa karena satu nih, karena target saya sudah achieve, sisa waktu ini tidak menarik lagi dong bagi saya. Kan misalnya gitu ya. ya, Atau yang kedua nih, karena saya belum achieve dan masih jauh nih, mhm, bagi saya sudah tidak menarik lagi juga. Nah, berarti bagaimana caranya supaya kumpulin lagi energi dan motivasi? Saya butuh niatan dan fokus dong berarti. Nah, mhm, bagaimana kalau kita set sebuah outcome atau goal yang berbeda? Nah, maksudnya gini nih, bagi yang sudah achieve dan masih sisa 2-3 bulan, kenapa tidak bikin target fokus baru, pecahkan rekor pribadi, pecahkan rekor gitu loh. oke, Nah, jadi misalnya, let's say target saya bulan ini tahun ini misalnya let's say 10M misalnya, ya kan mhm, gitu ya. Nah, achieve nih, masih Oktober kan. mhm, Tapi rekor terbaik saya tahun lalu itu 10,5M. Nah, bagaimana kalau 3 bulan sisa ini saya hit pecahkan rekor itu? Ya kan jadi 11M misalnya. mmm, Jadi mhm, saya sekarang ini punya motivasi beda. ya, Karena fokus saya bukan achieve target lagi, tapi over the target. Over the target. Malah bukan cuma itu loh, saya tadi barusan di kelas hari ini kan ada kelas master praktisi NLP nih yang lagi oke, berjalan nih. ah Saya ingat mantan bos saya di jadul banget. mhm, Orang-orang sales lah. Bagaimana kalau saya datang ke bos nih? Saya sudah achieve loh ya. Saya sudah iya, achieve, sudah close. Saya datang ke Audrey nih, datang ke bos saya nih. Bos, saya sudah achieve nih. Ya kan? Tapi saya punya 3 bulan nih. Gimana sekarang kalau saya naikin target saya 20%, tapi mhm, saya minta bonus saya dibelikan mobil satu, gimana bos? oke, Tawar-menawar, boleh iya dong. iya iya, Itu kan naikkan ininya kita gitu loh, semangat naikkan ya, apa mhm, semangat kembali. Nah, itu jadi buat yang sudah achieve dan waktu yang tersisa mau dia pompa semangat lagi kan. ya, Nah, bagaimana kalau yang sudah tahu almost impossible? yes, Almost impossible. ah Saya sarankan exactly the same. Bagaimana kalau bukan cuma fokus kepada target yang sudah kita set itu, kalau mhm, merasa sudah hampir tidak mungkin, tetapkan langsung begini pemikirannya, mirip-mirip.
Tahun lalu nih akhir target saya 10M. Saya baru 5M kan gitu. Tahun lalu, tahun yang jelek buat saya, misalnya aja dan 2020 itu jelek banget buat saya hanya bisa 6M. Tahun ini baru 5M. Target saya 10M. Udahlah begini ya, sisa 2-3 bulan saya habis-habisan minimum lewatin tahun lalu lah. Jadi Oke. masih ada misi gitu loh. Masih Ya. ada semangat minimum saya break the record tahun lalu. Better lah. Nah ini memberikan semacam kayak energi tambahan dan motivasi tambahan. Gitu loh. Daripada kayaknya udah gak mungkin deh. Kayak gitu. Percuma kalau begitu. Nah Oke. jadi saya sarankan, ini tips yang keempat. Agar supaya energi dan motivasinya naik kembali, coba perbarui cara berpikir mengenai target itu. Pecahkan rekor aja coba. Coba bagaimana saya break rekor apa kayak. Ya kan rekor kecepatan ini kayak, rekor jumlah customer bertambah kayak, jumlah rasio customer yang beli kembali kayak. Intinya target saya sekarang adalah break the record gitu loh. Oke. Pompa semangat kembali. Yes, break the record ya. Jadi Hmm. ini menjadi challenge juga pastinya untuk kita ya, karena kalau nggak ada challenge, nggak ada misi, rasanya memang ya udah gitu-gitu aja, let it Ya, flow ya Pak Heng ya. Jadi kita iya. kurang kurang semangat gitu.